Jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa, itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa-bawa nama Allah. Jika batu kena Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa ya? Lebih keras daripada batu, kasihannya. Kita nggak benci sama orang begitu, kasihan aja. Punya hati kok keras melebihi batu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kalau ruhnya hidup, nggak dipenjara dalam badan dia, dia akan merindukan majelis-majelis sholawat Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi para ustadz gak usah terlalu banyak menggurui murid. Marilah kita, ayolah kita, itu sesekali aja. Banyak-banyaknya cerita tentang Nabi Muhammad, itu umat berubah sendiri. Janganlah kau yang begini, kebanyakan jangan. Kita ini semakin dilarang, semakin penasaran ya. Dalilnya apa? Itu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat ke pohon ini, malah tambah dekat. Emang udah begitu dari sononya. Maka kita kurang-kurangin melarang. Ini kan pelajaran dalam bab edukasi. Semakin dilarang, semakin penasaran. Bener, datanglah iblis bernama Azazil. Apa kata iblis? Dan kamu kan baru masuk surga. Aku udah belasan tahun di sini. Oh siap. Kita kalau manggil orang tua apa? Manggil orang tua kalau di Rengat ini pematang rebah nyebutnya apa? Datuk. Oh Datuk Azazil. Ini bukan, ini jangan tersinggung ya. Ini Datuk beneran. Datuk ya. Datuk Azazil. Masa sih gitu? Kata Azazil, Dan ente pendatang baru sini, ini wilayah aneh nih ya. Ini pohon, ini buah. Kalau ente dekat-dekat, nanti pasti tertarik makan. Kenapa? Kalau kamu makan, pasti menjadi eliyin, orang-orang yang levelnya tinggi, melewatin malaikat-malaikat yang terlihat itu. Nabi Adam tertarik? Enggak. Yang tertarik siapa? Sayyidatuna Hawa. Bilang ayo mas. Tapi ada riwayat-riwayat yang kurang pas. Jadi tidak semua hadis yang riwayatnya oke, isinya oke. Kenapa? Itu perlu dikritik. Why? Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin melanggar perintah Allah. Maka jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa, itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa-bawa nama Allah. Kata iblis, fa warabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Langsung Nabi Adam bergetar badannya, karena menghargai nama yang disebut. Maka Nabi Adam gak berani nolak. Adab ini yang disebut sir Sayyidina Adam. Maka ini bukanlah sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi secara zahir syariatnya itu salah. Tapi pada bab hakikat, Sayyidina Adam justru menang, karena dia tidak terperdaya oleh iblis.
Allah itu izin nggak? Saya ulang ya pertanyaannya, biar nggak berat. Kalau ada makhluk menyebut nama Allah, itu dengan izin Allah atau bukan? Ilmu yang diberikan Nabi Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi objek sujudnya malaikat, masih ingat? Ilmu asma, membaca yang tersurat dan tersirat. Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang sujud itu memandang perintah fi'il Allah, perbuatan Allah. Malaikat melihat bahwa Allah itu mencipta dengan tangannya. Sedangkan Sayyidina Adam diberi ilmu nama, diberi ilmu. Jadi Nabi Adam tuh tahu nama-nama dahsyatnya Allah. Salah satu nama hebat Allah itu Rabb. Maka disebut dalam sholat sampai sekarang kita baca sampai hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 17 kali sehari ini, maaf. Itu nama juga dibaca oleh iblis, diketahui Nabi Adam. Karena Nabi Adam diuji pertama was-was dari syaitan, iblis, nggak terganggu sampai iblis bawa nama, baru kemudian beliau terima. Maka secara syariat itu salah, syariat Nabi Adam. Kok makan buah larangan? Tapi secara hakikat dia sedang mempraktekkan wa'allama Adamal asma'a. Dia mengajari Sayyidina Adam semua nama-nama yang tertinggi adalah nama Allah. Salah satu nama tertinggi adalah Rabb. Kalau ada orang baca nama Rabb, berarti yang punya nama izin. Maka Sayyidina Adam patuh kepada yang punya nama, bukan patuh kepada yang menggoda. Paham di situ? Jadi Nabi Adam bukan ikut iblis, sorry. Nggak bakal Nabi Adam ikut iblis. Nabi Adam karena dulu malaikat sujud kepadanya, karena dalam dirinya terkumpul nama-nama, ilmu nama-nama Allah, maka dia pun menghormati mantan malaikat ini. Itu mantan malaikat itu. Jadi kalau baru level-level soleh-soleh malaikat, ya, itu masih bisa dipecat kewaliannya. Tapi kalau level Nabi Adam salah dipecat nggak dari Nabi? Enggak. Kenapa? Karena sudah arif. Arif itu mengenal, bukan hanya amil. Sedangkan malaikat Azazil dulunya cuma amil, beramal, sehingga dia merasa sok taat. Karena Nabi Adam diajarkan nama-nama, nama makhluk paling mulia pun dia diajarkan, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Belum lahir sudah dihormati, belum lahir sudah disolawati, belum lahir sudah dicerita-ceritakan. Belum lahir, bayangkan. Apalagi kalau sudah lahir di bumi. Maka anehlah hari ini orang-orang yang jarang sekali membicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bahagia, banyak-banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah kalam ada di satu syair itu, ya. Jika ada rumah menyebut nama Nabi Muhammad, maka dia tidak memerlukan ilas suruji, tidak memerlukan kepada pelita-pelita lampu-lampu yang menyala, karena dialah pelita yang sebenarnya. Maksudnya adalah, jika rumah berisikan nur Sayyidina Muhammad SAW, rumah itu gak perlu banyak-banyak hiburan. Hiburannya apapun yang diputar pasti hubungannya ke Nabi Muhammad.
Muka TV yang dicari tentang Nabi Muhammad, sholawat Nabi Muhammad, lagu tentang Nabi Muhammad, kajian Nabi Muhammad. Ini bukan larangan beli TV, bukan larangan punya handphone. Pernah ke tempat yang gak ada sinyal gak? Tapi handphone masih dibawa, pernah? Tapi tiap kali 3 menit masih pegang handphone, lihat, bener? Antum ini ahli zikir Thariqat Al-Handphoniyah. Namanya ada Samsungnya, Applenya, apa lagi? Oppo ya, Oppo ya. Masuk surga tuh ya. Ada yang lucu membid'ahkan tasbih, tapi habis assalamualaikum sholat, yang pertama dicari handphone. Tapi kalau kita pegang tasbih pada sholat, kata dia bid'ah. Benci Cina tapi handphonenya Vivo. Benci Amerika, handphonenya Apple. Anti ama Korean style, handphonenya bacanya apa? Samsung apa? Samsung. Kalau orang kita bacanya Samsung ya. Ya itulah anehnya. Ya cobain Pak ke tempat yang ada sinyal, masih megang handphone, tetap megang handphone. Saya nggak tahu ntar kalau mati masuk kubur megang saku nggak ada handphonenya, handphonenya ketinggalan di alam dunia. Loh kok yang ada adalah tanah. Hati-hati. Maka saya baru-baru belajar ngurang-ngurangin handphone, ngurang-ngurangin WA ya. Udah mulai dikit-dikit, ya seperlunya aja. Handphone dirubah jadi kitab. Maka dulu kalau mana-mana kita gaya bawa kitab 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Ya bahaya, gaya lah. Sekarang udah nyamar ya, bawa tablet ke, bawa apa, isinya kitab, insya Allah. Sama sholawat, sama Quran, insya Allah. Nggak dilarang kok hiburan-hiburan, tapi cara hiburan yang membuat kita mengenang Nabi Muhammad SAW.